Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di iNews NTB. Pemadaman listrik di Pasar Renteng, Lombok Tengah hingga saat ini masih terjadi. Dinas Perdagangan dan Perindustrian setempat mengklaim anggaran yang dikeluarkan untuk pembayaran listrik Pasar Renteng sebesar 53 juta rupiah per bulan sangat membebankan pemerintah. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengklaim tagihan pembayaran listrik Pasar Renteng per bulannya sebesar 53 juta rupiah. Kedepannya, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Lombok Tengah berencana tagihan listrik Pasar Renteng akan dibayar langsung oleh pedagang untuk mengurangi beban pemerintah terkait tagihan listrik tersebut. Pembayaran listrik oleh pedagang nantinya untuk menekan tingginya pemakaian listrik lantaran diketahui sejumlah pedagang menggunakan listrik sesuai keinginan mereka dengan pemakaian yang tidak terkendali. Sementara itu, selama ini pedagang hanya dibebankan oleh tagihan retribusi yang langsung diserahkan ke kas daerah, belum termasuk pembayaran listrik. Untuk retribusi Pasar Renteng sendiri ditargetkan sebanyak 56 miliar per tahun. Untuk Renteng 60 juta. Jadi itu kami juga dari pemerintah. Ini tidak adil pasar. Dia semau-maunya memudahkan, tidak pernah kita. Terus ada sedikit kredit kita. Ini kan tidak imbang juga. Tapi saya mau nyampaikan tadi, tidak enak. Ya kan nanti debat tebal seperti itu. Jadi yang penting sekarang ini bagaimana betul. Tidak boleh ada deadline waktu, tapi segera kita supaya bisa nyala. Itu dulu, apapun caranya. Adapun saat ini listrik di Pasar Renteng masih mati. Kondisi ini terjadi sudah 3 minggu lebih. Dinas pun masih tengah berupaya untuk melakukan perbaikan yang diduga kerusakan alat pada sistem. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, obat ternak yang terjangkit PMK di Lombok Tengah saat ini sangat terbatas. Dinas Pertanian dan Peternakan setempat telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah NTB dalam mengirim obat PMK menyusul kosongnya ketersediaan obat PMK di gerai penjualan. Obat ternak penyakit mulut dan kuku PMK di Kabupaten Lombok Tengah kini sangat terbatas. Pasalnya ketersediaan obat di gerai penjualan obat ternak rata-rata kosong. Dinas Pertanian dan Peternakan Lombok Tengah meminta pemerintah provinsi segera melakukan komunikasi ke produsen obat untuk segera dikirim ke para pedagang di kabupaten, khususnya Kabupaten Lombok Tengah. Dengan adanya obat ternak PMK diharapkan dapat mengendalikan penyebaran PMK dan menyembuhkan ternak warga yang terjangkit PMK. Kami coba menghimbau atau meminta tolong pihak provinsi supaya produsen obat Sanbe ataupun yang lain-lain itu untuk mengirimkan obat ke dealer-dealer obatnya ya, ke pedagang-pedagang obat yang menjadi mitranya. Berarti kita masih. Sementara itu di Kabupaten Lombok Tengah sendiri PMK sudah menyebar di 12 kecamatan dengan total kasus hampir 4.000-an ternak terkena PMK. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, meminimalisir penyebaran penyakit kuku dan mulut hewan ternak, pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat memperketat pengawasan arus lalu lintas hewan ternak di pintu masuk pelabuhan di Nusa Tenggara Barat. Provinsi NTB merupakan satu dari 16 provinsi di Indonesia yang terjangkit wabah penyakit mulut dan kuku hewan ternak. Data hewan ternak yang terjangkit PMK di NTB sebanyak 17.000 lebih sapi, dengan tingkat kesembuhan 7.000 ekor sapi dan 8 ekor sapi mati. Penyebaran wabah PMK di NTB meluas di kabupaten kota di Pulau Lombok, sedangkan di Pulau Sumbawa belum ditemukan. Meminimalisir penyebaran PMK hewan ternak di Pulau Sumbawa, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB memperketat arus lalu lintas kendaraan di Pelabuhan Lombok Pototano, serta melakukan sterilisasi menggunakan penyemprotan disinfektan di kandang peternak. Khusus di Pulau Lombok ini tidak banyak merebak keluar, dan yang kedua adalah juga kita berharap Pulau Sumbawa yang selama ini bebas, jangan sampai ada kasus di Pulau Sumbawa. Dengan cara apa kita lakukan adalah bagaimana terhadap bahan-bahan ya, atau misalnya atau kendaraan yang ke Pulau Sumbawa, kita seminimal mungkin kita lakukan desinfeksi di Pelabuhan Kayangan.
Sebagai upaya pencegahan wabah PMK hewan ternak, kedepannya Pemda NTB akan melakukan vaksin hewan ternak dan wabah PMK hewan ternak di NTB belum dinyatakan darurat oleh pemerintah Indonesia. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda pariwara berikut kami akan kembali hadir dengan beragam informasi lain. Tetap bergabung bersama kami.